Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua bisa hadir melaksanakan kegiatan kita seperti biasa selama bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Setelah itu kita mendengarkan tausiah dari ustazah atau ustadz yang telah dijadwalkan sebelumnya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, telah hadir juga ustazah kita Ibu Wahida Damayanti yang telah hadir. Untuk tidak memperpanjang, kita persilahkan kepada Ibu Wahida Damayanti untuk menyampaikan tausiahnya siang hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bang Reza ngejek banget Pak ketawanya dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya waktunya berapa ini Pak Ketua? 2 jam. Oke, 2 jam. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu semua, duduk di hadapan Bapak Ibu semua. Saya di sini tidak ada maksud untuk mengajari ikan berenang ataupun menggarami lautan, karena ya saya tahu Bapak Ibu semua ilmunya ini di bidang pertausiaan ini pasti udah tumpah-tumpah lah dibandingkan saya yang semuanya Bapak Ibu tahu backgroundnya itu ya gitu-gitulah. Tapi di sini seperti kata Bu Oksa kemarin, tawasau bil haq kan. Ya, saya mencoba seperti itu dan bersikap profesional saja. Apapun itu mohon maaf kurang lebihnya. Jadi kemarin kan kita ini lagi ribut-ribut ya di media sosial, di lini masa soal bola. Saya mau mumpung gibol juga nih, jadi saya nyinggung-nyinggung sedikit soal bola boleh ya? Insya Allah ibu-ibu tetap paham kok, meskipun nggak ini. Jadi kan kalau di pemain bola itu dalam setiap negara itu kan pasti ada liganya ya, Liga Indonesia, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol dan seterusnya. Nah di dunia ini yang terkenal dan yang diakui paling baik liganya itu adalah liga-liga di negara Eropa. Nah di negara Eropa ini semua pemain terbaik dunia, dia sebut siapa aja itu pasti lahir dan besarnya dari Liga Eropa. Dan ada sebuah kompetisi yang itu mencari terbaik dari yang terbaik di benua Eropa, namanya Champions League atau Liga Champion. Nah itu untuk mencari siapa klub sepak bola yang terbaik di Eropa atau di dunia ini. Nah, tahun 2005 bertempat di Atatürk Olympic Stadium, Turki, Istanbul, digelar sebuah final Liga Champion antara Liverpool dari Inggris dan AC Milan dari Italia. Kebetulan Milanisti. Milanisti itu fansnya AC Milan. Jadi tahun 2005 itu, saat itu posisinya itu kayak atas bawah gitu. Jadi Liverpool itu dianggap sebagai tim underdog, tidak diunggulkan, sementara AC Milan itu lagi jaya-jayanya gitu. Kalau kita di sekarang ini mungkin dia SIPP yang paling bagus, Triwulan yang paling bagus, pokoknya dia itu lagi di atas angin lah gitu. Jadi semuanya itu mungkin memprediksi alah udah pasti tumbang ini, Liverpool pasti tumbang gitu kan. Kemudian digelarlah final yang mempertemukan keduanya itu. Dan seperti dugaan semua netizen dan pemirsa yang budiman, betul di 45 menit pertama pertandingan AC Milan itu sudah membabat habis Liverpool dengan skor 3-0. Oh berarti Nanda itu juga mengikuti ya. 3-0. Nah, orang kalau udah 3-0 di first leg ya apa? 45 menit pertamanya itu kan
udah kayak aduh cepet-cepet deh, cepet-cepet biar cepet menang gitu kan gitu. Jadi udah di atas angin nih, udah skornya udah seperti yang diprediksi gitu. Nah ternyata selang istirahat, selang berikutnya tanpa dinyana-nyana Liverpool berhasil comeback dan membalikkan keadaan, bukan maksudnya menyamakan kedudukan waktu itu langsung dengan sama 3-3. Jadi udah di atas angin kayaknya mau menang, tinggal gini aja, ternyata nggak semudah itu. Dan waktu itu posisinya AC Milan itu memang diisi oleh pemain-pemain terbaik ya. Jadi kayak tidak menyangka gitu, benar-benar bahwa bisa juga kami ini dikalahkan gitu. Nah akhirnya sampai peluit panjang dibunyikan, sampai perpanjangan waktu, berlanjutlah ke adu penalti. Nah dan adu penalti ini kan tadi isinya AC Milan itu kan isinya pemain terbaik ya, bahkan waktu itu dari siapa, Andriy Shevchenko namanya dari Ukraina, itu menjadi pemain terbaik Eropa waktu itu. Dan ketika adu penalti apa yang terjadi? Dia gagal mengeksekusi penalti hingga akhirnya sampai selesai Liverpool berhasil menggulung AC Milan dengan skor 3-2. Nah, apa namanya hikmahnya gitu apa? Jadi pertandingan itu disebut sebagai, dinamai dengan The Miracle of Istanbul, karena seperti Istanbul itu membawa keajaiban gitu, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau saya pribadi satu ya, nilainya adalah bahwa kita itu harus keep calm in every situation, condition, and occasion. Maksudnya kita itu harus selalu tenang, kita itu kalem dalam setiap kondisi yang menghampiri kita. Kayak itu tadi AC Milan itu mungkin karena udah di atas angin ya. Orang kalau udah di atas angin suka lupa daratan, suka menyepelekan orang, suka seolah-olah semuanya ini akan berjalan seperti keinginan kita. Pun dengan ketika orang di bawah, seolah-olah apa yang terjadi, apa yang menimpa kita itu seperti selamanya seperti itu kondisinya. Kita harus menyadari gitu bahwa dunia itu berputar tidak hanya di sekeliling kita. Kita kadang dapat siang, kita kadang dapat malam, kita kadang di atas, kita kadang di bawah, dan itu sudah pasti terjadi karena itu sunatullah dari Allah. Kadang kita lagi di atas nih, kita lagi kayak nggak ada cobaan, kita hidupnya ngalir-ngalir aja gitu, rezeki banyak, jodoh lancar, apapun itu gitu. Nah itu di saat itu kita satu hal, kita harus tetap calm, kita harus tetap tenang. Jangan seolah-olah hidup kita akan seperti itu terus gitu. Jadi kalau kita udah lupa daratan, merasa hidup kita adem ayem terus, ketika suatu hal menimpa kita, kita akan gelagapan. Kayak yang AC Milan itu tadi gitu. Kita akan nggak siap dengan hal-hal yang tiba-tiba menimpa kita. Pun juga ketika kita di bawah, ya tetap calm aja gitu. Semua itu pasti ada akhirnya gitu. Umur ada akhirnya. Apapun itu ada akhirnya, masalah juga pasti ada akhirnya. Kayak Pak Muslim dulu, mungkin sekarang udah jadi panitera di PKC ya. Ya beliau dulu juga rasanya di Tembilan itu seperti seumur hidup ya Pak ya, kayak nggak selesai-selesai ya. Pak Wakil juga dulu jauh dari Pekanbaru Cirebon, itu seperti lama, sehari seperti 3 bulan, tapi ternyata selesai juga. Pak Ketua saya no komen. Keep calm ya Pak ya. Jadi setelah mungkin kita sampai di posisi saat ini, kita akan mengingat-ingat gitu bahwa dulu, ternyata saya dulu pernah melewati masa ini ya, dan itu ternyata berakhir juga. Jadi kita mau di atas, kita mau di bawah, harus kuncinya adalah tetap tenang, tetap kalem. Kalau di atas nggak usah congkak dan sebagainya. Kita juga sewaktu-waktu bisa di bawah. Dan ini nggak cuma teori ya. Itu benar-benar terjadi dalam peradaban kita sampai saat ini di umat Islam, perjalanan umat Islam. Saya ikut-ikut Pak Muslim lah. Kemarin Pak Muslim tuh nyinggung perang ya, bahwa umat Islam itu juga karena ketidakkaleman itu juga pernah gitu. Nanti mau dikoreksi ya Buya ya. Jadi dalam perang Uhud itu kan, umat Islam itu kondisinya udah seperti mau menang, udah seperti hampir
merebut kemenangan dari kaum musyrikin kan. Waktu itu kelompok lawan itu kan masih Khalid bin Walid yang zaman itu benar-benar menjadi panglima perang andalan, masih belum masuk Islam kan. Karena umat Islam ini udah kepedean, udah merasa di atas angin, udah kayak mau menang aja, sampai lupa bahwa perang itu belum selesai gitu. Akhirnya karena ketidakkaleman tadi, ketidaktenangan tadi, buru-buru kan lihat kayak musuh udah habis, banyak harta gonimahnya udah banyak nih, buru-buru turun dari pos gitu, sampai mereka akhirnya berebut sendiri gitu kan, lupa bahwa perang itu belum selesai gitu. Dan di saat itulah kemudian Khalid bin Walid memutar memutar pasukannya itu untuk kembali menyerang umat Islam yang sebenarnya sudah hampir menang tadi, tapi karena ketidakkalemannya itu habislah kita, sehingga kita akhirnya kalah di situ. Tapi nggak cuma di situ gitu, bahwa kita juga pernah karena kekaleman kita yang akhirnya hampir kalah, kita menjadi menang. Seperti zaman Muhammad Al-Fatih yang kisahnya masyhur, Bapak Ibu pasti tahu semua. Ketika itu Muhammad Al-Fatih itu mau merebut Konstantinopel, ibu kota kerajaan Bizantium kan. Sudah hampir sebulan perang, mau menembus kota nggak bisa-bisa. Karena lautnya itu kan dibatasi dengan rantai raksasa itu kan, kapal udah mau habis, pasukan udah mau habis, waktu udah makin habis kan. Akhirnya tapi Muhammad Al-Fatih di situ tidak panik gitu. Akhirnya dengan ketenangannya bahwa semua ini bisa dimenangkan adalah tiba-tiba mendapat ilham dari Allah untuk memindahkan 70 kapalnya itu melewati bukit-bukitan sampai akhirnya bisa menembus ke kota Konstantinopel, dan disitulah umat Islam berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Hingga saat ini kita mengenal Turki dengan mayoritas penduduknya yang Muslim gitu. Hagia Sophia yang sekarang sudah digunakan untuk sholat kembali, sebelumnya menjadi museum aja. Jadi semuanya itu memang kuncinya itu ternyata jangan panik gitu, bahwa saya pun pribadi juga seperti itu. Meskipun ini masih tahap belajar, saya selalu berusaha untuk belajar kalem ketika ada TPM tuh. Jadi TPM itu bagi kita kan memang siap-siap ya, apapun kondisinya kita harus bersiap. Tapi ilmu yang sedang saya coba pelajari adalah bagaimana kita bisa selalu tenang dan kalem ketika mungkin momen itu akan datang kepada kita gitu. Dan itu akan selalu saya masih terus belajar. Dan Bapak Ibu semua saya yakin juga pasti seperti itu. Kita semua masih dalam proses ya, belajar untuk menerima apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita. Tapi saya itu tadi kuncinya adalah kalem, karena dengan ketenangan pikiran itu kita tidak akan pernah bisa membuat tanpa ketenangan pikiran kita tidak akan pernah bisa membuat keputusan yang baik gitu. Karena keputusan yang baik itu hanya datang dari pikiran yang tenang dan hati yang tenang. Jadi sekali lagi yang paling dekat dengan telinga saya adalah mulut saya sendiri. Jadi ini juga untuk saya sendiri, bukan hanya saya menggurui Bapak Ibu, tapi ya semoga ini bisa kita ambil hikmahnya secara bersama-sama, dan apa yang saya sampaikan semoga lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Alhamdulillah nggak sampai jam 2. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Wahida Damayanti yang menyampaikan tausiah siang hari ini yang maknanya begitu dalam ya Bapak Ibu. Kita melaksanakan pekerjaan itu dengan tenang, tidak buru-buru, kalem, karena setiap permasalahan itu ada solusinya asalkan kita melaksanakannya dengan tenang. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.